Change one time to stop waiting for an argument. Incomers pasti pengen kan punya rumah dengan fasilitas banyak banget? Citraland Palembang bisa jadi pilihan incomers nih. Punya beberapa pilihan tipe unit dan yang ini tipe IPA Logana. Tipe ini punya luas tanah 128 meter persegi dan punya 4 plus 1 kamar tidur. Fasilitas umum yang dikasih ada sekolah, mall, tempat ibadah, hotel, waterpark, perkantoran, dan rumah sakit. Lokasinya juga enak banget loh, dengan 5 menit kamu bisa masuk pintu tol dan 20 menit ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Rumah ini juga punya promo spesial loh, free SHM, free biaya akad, free AC setiap kamar, dan free smart home loh. Yuk hubungin Income untuk info lebih detail. Semen Batu Raja telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat, yang telah turut menghadirkan moda transportasi oleh pabrik di Batu Raja, Sumatera Selatan. Sebuah konsistensi yang dijaga melalui proses pengembangan dan kontrol terhadap kualitas produk yang dihasilkan untuk tetap menjadi produk kebanggaan bangsa. Semen Batu Raja telah siap mengembangkan diri menjadi perusahaan yang memproduksi building material berbasis semen.
Dihasilkan melalui tata kelola produksi yang ramah lingkungan dengan teknologi modern pada pabrik Batu Raja 2. Dukungan sumber daya manusia dengan dedikasi tinggi menjadi pengokoh kekuatan semen Batu Raja yang sebagian besar merupakan warga Sumatera Selatan. Diperkuat dengan jaringan distribusi dan pengelolaan armada untuk menjamin kelancaran pasokan semen kepada konsumen. Semen Batu Raja telah diakui oleh masyarakat luas maupun perusahaan konstruksi terkemuka dan akan tetap berkontribusi kepada negeri dengan menghasilkan produk berkualitas. Sebagai bentuk komitmen PT Semen Batu Raja Persero dalam memperkokoh pembangunan dan untuk Indonesia yang lebih baik. Semen Batu Raja, kokoh dan tahan lama. Yang nggak kalah seru ya, karena kita akan membahas bagaimana memulai investasi yang cermat, kemudian juga bersama dengan narasumber kami ya. Untuk itu langsung saja kami akan mengundang kedua narasumber. Yang pertama dari Pinwil Bank BRI, beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Wahyudi Darmawan. Kami persilakan Bapak untuk bergabung bersama kami di sini. Baik, dan kita tidak berdua ya, kayaknya kita harus butuh satu orang lagi. Iya, baik. Ya, sisi persilakan Pak. Dan berikutnya kami akan mengundang juga ya Ibu Endang Wasyati Wirono, tepuk tangan juga dong untuk ketua pelaksana kita pada hari ini juga. Jadi kita akan bersama talk show interaktif. Nanti juga teman-teman mungkin kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau mau sharing bersama kedua narasumber kita persilakan ya. Baik, dan sebelumnya kita akan ngobrol-ngobrol sedikit terlebih dahulu bersama dengan kedua narasumber kita ya hari ini ya. Ada Bapak Wahyudi Darmawan, bagaimana kabarnya Pak? Iya, ini mic-nya sudah kita siapkan juga. Untuk Ibu EN juga udah kita siapkan. Iya. Cek. Silakan Bapak Wahyudi, baik. Alhamdulillah baik ya. Sehat alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah sudah hadir juga ya. Dan juga kita menyapa juga ada Ibu Endang Wasyati Wirono. Selamat sore Ibu, telah hadir juga untuk hari ini sore ya. Baiklah. Baik, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol bertiga ya, kita akan persilakan terlebih dahulu karena Bapak Wahyudi Darmawan ada slide yang akan disampaikan sekaligus nanti bisa memberitahukan kepada teman-teman terkhususnya untuk Anda yang ingin memulai investasi. Untuk itu kita akan persilakan Bapak Wahyudi Darmawan. Silakan Pak. Oh baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Endang Wasyati Wirono, sehari-hari saya ibu rumah tangga, saya businesswoman juga. Dan kalau cerita tentang hari ini, tentang smart investing gitu ya Mas ya. Kebetulan saya juga masih milenial, pokoknya 23 mentok ya. Saya pokoknya kalau ditanya usia berapa 23 mentok gitu ya. Saya nggak mau tuh usianya ditambah-tambah. Jadi cerita sedikit tentang smart investing. Kalau dari usia muda kita itu, kalau saya pribadi lebih prefer punya spirit gitu ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi sebagai anak muda lebih baik saat ini tuh jangan terlihat kaya, tapi memang betul-betul kaya gitu ya. Kaya tuh apa? Kaya investasi ya kan, terus kemudian juga mulai disiplin menabung ya kan.
terus kemudian juga harus mulai memikirkan sesuai dengan tema hari ini gimana caranya bisa punya rumah pertama. Saya ingat banget dulu saya punya rumah pertama itu waktu saya masih employee di PT Bank titik-titik ya, karena ada bank di sini jadi saya nggak boleh. Jadi bank swasta. Saya dulu employee dan waktu itu saya punya fasilitas soft loan ya, bunganya itu 5%. Jadi waktu itu saya berpikir gimana caranya saya bisa punya rumah pertama. Rumah pertama saya itu harganya 300 juta sekian dan waktu itu saya beli dengan KPR rumah dari tempat saya bekerja tersebut. Nah sebenarnya yang saya mau sharing adalah berapapun how much is your first home itu adalah first step gitu ya. Gimana kita mau punya investment atau apakah itu yang dinamakan dengan rumah kalau nggak dimulai dari rumah pertama dulu. Apakah itu rumah FLPP, rumah subsidi is okay. Yang penting sudah punya yang pertama. Kalau sudah punya yang pertama, itu biasanya kita sudah tahu, the way-nya itu udah tahu. Nanti kita akan menabung lagi, mengumpulkan uang untuk DP lagi, dan akhirnya bisa beli rumah. Jadi kalau ditanya tentang smart investing, untuk saya, anak muda, ibu muda, yang saat ini saya punya anak 2, yang tentunya nanti juga perlu punya perencanaan untuk bagaimana dia sekolah, bagaimana dia punya pendidikan yang lebih baik, seperti itu ya. Kalau ditanya anak-anak saya sekolahnya mau di mana? Sekolahnya mau di Amerika. Wah emang di Amerika kita orang tuanya nggak butuh siapin gitu ya, pasti itu butuh siapin. Nah dari sana saya sebagai ibu, kita semua sebagai anak muda harus mulai mempersiapkannya dari sekarang. Banyak sih item-item atau pilihan-pilihan feature-feature yang sekarang kita bisa pilih. Seperti reksadana, saham ya kan. Bahkan di perbankan sekarang juga sudah di-combine produk-produknya. Dan yang penting harus disiplin, sabar dan disiplin. Jadi kuncinya sabar dan disiplin sih. Kalau kita nggak mulai mengedukasi diri kita, nggak disiplin untuk menyimpan, dan saya pribadi ini juga figur yang mungkin pernah banyak melakukan kesalahan. Jadi dalam proses my investment journey itu juga saya dulu pernah mengalami kesalahan-kesalahan. Beli mobil yang belum layak dimiliki ya, beli mobil mewah. Akhirnya saya keluar kos untuk bayar pajak. Terus saya keluar untuk setiap kali ke bengkel ya, terus setiap kali rusak, wah itu jadi kosnya tuh bertambah gitu. Jadi kadang-kadang makanya sekarang juga karena banyak sekali literasi keuangan, finance literation, itu sebenarnya kita semua harus lebih open mind sih. Saya pribadi juga bukan seorang yang langsung sempurna ya dalam investment journey ini, tapi saya banyak belajar. Intinya sih kalau sekarang kuncinya kalau menurut saya sebagai anak muda harus sabar dan disiplin, tunda dulu lah kesenangan gitu, itu sih dari saya. Wow luar biasa ya, jadi benar-benar relate sebenarnya dengan apa yang terjadi sekarang untuk memulai investasi. Nanti kita bakal tanya jawab, tapi saya pengen dengar terlebih dahulu apa sih sebenarnya kalau Start Smart Investing versi Bapak Wahyudi Dermawan. Silakan Bapak mungkin bisa disampaikan. Oke, terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya terima kasih buat Mbak Endang gitu ya, sahabat saya yang udah kasih kesempatan kita untuk ngobrol sore hari ini gitu. Ya tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh Mbak Endang gitu ya, intinya bahwa investasi itu kalau dari perspektif wealth management itu sebenarnya adalah satu pilar pertama ya istilahnya kita harus namanya memupuk kekayaan kita gitu. Nah, memupuk kekayaan itu kalau di wealth management langkah pertama yang dilakukan adalah tentu dengan investasi gitu ya. Nah, investasi tentunya adalah ya boleh dikatakan kita sudah menggunakan uang ya atau aset kita yang memang di luar dari kebutuhan-kebutuhan pokok kita gitu. Jadi kalau dilihat dari perspektif pengelolaan keuangan, ya investment itu ada di boleh dikatakan yang paling kanan gitu ya. Kalau
ada rule yang selama ini mungkin kita cukup familiar gitu ya. Rule namanya 50, 30, 20% gitu ya. Jadi kalau kita punya penghasilan itu tentunya 50%-nya harus kita alokasikan untuk mencukupi namanya kebutuhan kita. Karena kan kita ya namanya hidup, orang hidup itu pasti perlu kebutuhan dasar ya, sandang, pangan, papan lah gitu. Nah rumah itu sebenarnya kan salah satu kebutuhan dasar juga gitu ya. Nah kalau rumah pertama tadi disampaikan oleh Mbak Endang itu masuk di kebutuhan namanya dasar yang masuk di 50% tadi gitu. Nah kemudian 50% yang kedua adalah lebih kepada keinginan gitu ya. 30% lainnya adalah lebih kepada namanya keinginan. Kalau keinginan itu ya kita mau liburan, kita mungkin mau apa kalau istilahnya anak sekarang self reward gitu ya, atau mau apa namanya beli sesuatu yang tadi di luar kebutuhan dasar itu alokasinya biasanya 30% dari penghasilan kita, dan 20%-nya itu adalah namanya untuk futures gitu ya, untuk masa depan kita. Kalau kebutuhan pokok kita istilahnya sudah terpenuhi, keinginan kita juga sudah dipenuhi, jangan lupa adalah untuk ya masa depan kita gitu. Nah masa depan ini tentunya salah satunya adalah selain proteksi gitu, tentu kita juga harus punya namanya investasi gitu. Nah investasi tentu instrumen-instrumennya sangat banyak gitu ya. Tadi yang disampaikan Mbak Endang mulai ada saham, reksadana gitu. Tapi kalau dilihat dari katakan kan di investment itu selalu ada namanya high risk high return gitu ya. Jadi semakin tinggi resikonya itu memang returnnya akan semakin tinggi. Nah yang paling rendah resikonya itu kalau di investasi biasanya kita yang paling simpel adalah namanya deposito. Deposito itu sebenarnya adalah instrumen investasi gitu. Jadi kalau kita pemula, investor pemula gitu, ketika mau investasi ya udah paling aman adalah deposito gitu. Karena apa? Deposito udah pasti dijamin oleh perbankan gitu ya kalau kita nyimpen deposito. Kemudian kalau mau lebih naik sedikit mungkin bisa namanya reksadana ya, reksadana tapi reksadana bukan yang saham gitu ya, reksadana penghasilan tetap gitu ya. Kalau instrumen-instrumen keuangan bisa juga investasi yang mau lebih agresif lagi kalau menggunakan instrumen keuangan naik ke obligasi itu juga bisa gitu ya, karena obligasi tentunya ini dijamin pemerintah gitu ya, returnnya juga bagus gitu, lebih tinggi dari deposito. Kemudian kalau mau lebih advance lagi kita bisa namanya saham, investasi di saham itu ya high risk high return tadi gitu ya. Resikonya selain instrumen boleh dikatakan kayak instrumen keuangan untuk investasi, sebenarnya ada juga investasi lainnya yang bentuknya mungkin barang atau benda gitu. Contohnya emas ya, emas itu juga salah satunya instrumen investasi. Berikutnya rumah pasti. Rumah kalau rumah kedua itu sudah boleh dikatakan sebagai sarana atau ya investasi gitu. Karena kalau rumah pertama biasanya karena kita tempati itu masih dikatakan sebagai untuk mencukupi kebutuhan tadi. Tapi begitu kita sudah punya rumah kedua itu sudah boleh dikatakan investasi. Nah mungkin investasi lain yang bentuknya benda mungkin belum terlalu banyak gitu ya. Kalau di Indonesia, di luar negeri mungkin sudah banyak kayak collectible item, lukisan, terus benda-benda apa namanya purbakala gitu ya, atau benda-benda antik itu bisa jadi instrumen investasi gitu. Nah setelah kita tahu kira-kira instrumen-instrumen investasi itu apa saja, tentunya juga penting untuk kita bahwa kalau mau berinvestasi terutama yang tadi terkait dengan instrumen keuangan gitu ya, itu kalau menurut saya ada 3 yang harus kita perhatikan, yang dari namanya legalnya itu harus dari 3 sisi gitu ya. Legal dari sisi produknya gitu. Jadi produk investasi yang akan kita beli atau kita gunakan untuk berinvestasi tentu harus legal dari sisi produknya. Kemudian legal dari sisi produknya itu apa ya? Katakan deposito gitu. Deposito kan ya udah legal gitu. Terus kemudian apalagi saham tadi itu ya pasti legal gitu. Kalau saham yang dijual di bursa efek gitu ya.
reksadana juga demikian. Yang berikutnya yang harus legal juga adalah pemasarnya, yang jualan gitu. Kadang kan kita ya ditawari produk-produk investasi, boleh dikatakan ada investasi bodong gitu. Bodong itu artinya apa? Bodong dari produknya, mungkin juga tidak legal, pemasarnya juga tidak legal, dan yang terakhir lagi adalah perusahaannya juga tidak resmi gitu. Nah, kalau instrumen-instrumen investasi yang terkait dengan keuangan itu harusnya benar-benar 3 legal tadi yang harus kita perhatikan, atau 3 apa ya namanya ya? Ya 3 keabsahannya gitulah kalau boleh dikatakan. 3 pilarnya tadi, produknya harus benar-benar yang produk memang legal gitu ya. Takutnya legal bingung legal gitu. Legal itu berarti resmi gitu ya. Ya kayak tadi contohnya deposito, saham, reksadana gitu. Tapi dipasarkan oleh memang orang-orang yang juga resmi gitu kan, punya sertifikasi. Kalau mau jualan reksadana kan harus punya sertifikasi Wapert katakan, mau jualan saham juga sama harus punya sertifikasi. Kemudian tadi dari sisi perusahaannya tentunya harus dikeluarkan oleh perusahaan yang memang resmi. Ya kalau produk-produk investasi tadi kayak bank gitu kan jelas resmi karena diatur dan diawasi oleh OJK gitu kira-kira ya. Jadi itu beberapa hal, dan kalau kita lihat lagi saya ada beberapa data gitu ya, mungkin kalau bisa ditayangkan. Sekarang itu kecenderungan dari investor-investor yang ada di Indonesia gitu ya, terutama investor-investor muda itu sudah boleh dikatakan cukup agresif gitu ya. Rumah itu malah ada di nomor 3 ya kalau nggak salah ya, itunya pilihannya. Yang tabel berikutnya coba kita lihat ya. Nah ini properti itu malah ada di nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Yang reksadana itu bisa di atasnya dari properti. Nah ini pilihan investasi dari masyarakat yang ada di Indonesia. Ini instrumen investasinya banyak banget kan. Tadi yang saya sebut collectible item itu kayak barang hobi, itu juga menjadi sarana investasi gitu. Ya, dan kalau tadi terkait dengan rumah gitu ya, istilahnya karena rumah kedua itu sudah bisa kita sebut sebagai sarana investasi. Dan rumah kenapa investasi yang sangat bagus gitu, karena returnnya itu juga boleh dikatakan tinggi. Kayak harga rumah atau harga bangunan tanah itu biasanya kenaikannya cukup signifikan gitu kan, dalam waktu beberapa tahun itu bisa meningkat cukup tinggi gitu. Nah ya kebetulan hari ini juga ini lagi jualan rumah gitu ya. Kalau mau nyari rumah kedua sebagai sarana investasi ya saatnya di sini gitu. Karena tadi ada penawaran menarik, bunganya 2,88 fix setahun ya, setahun. Murah banget loh itu ya. Itu mungkin ya. Baiklah, luar biasa ya kedua narasumber kita. Tapi saya pengen bertanya kepada Mbak Endang dulu. Mbak Endang ini kan adalah sosok anak muda yang menginfluence teman-teman Kota Palembang. Kita pengen tanya dulu nih, sebenarnya apa yang pada umur berapa teman-teman generasi Z ini memulai investasinya? Dan pada saat momen apa mereka harus memikirkan investasi? Apakah mereka ketika udah memikirkan financial freedom atau seperti apa? Baik, pertanyaannya keren ya Mas Ari Cihuy. Jadi kalau ditanya dari usia berapa sih idealnya kita sebagai anak muda, saya juga anak muda ya, jadi kita memulai untuk bisa berinvestasi gitu. Dari sedini mungkin sih, makanya kan sekarang anak-anak sekolah itu sudah diajarkan tentang bagaimana dia mengerti tentang value of money. Ya, terus dia diajarkan bagaimana dia bisa membuka saving account di perbankan. Itu tujuannya kenapa? Biar mereka menghargai tentang nilai uang gitu. Ada anak zaman sekarang, apalagi anak-anak yang lahir di era pandemi ini, itu sama sekali nggak ngerti value of money. Karena kita bahkan sekarang itu nggak pegang fiat money kan. Kita itu selalu pegangnya itu digital. Ya, kita sekarang ada e-money ya kan, kita pakai GoPay, kita pakai wallet Dana dan lain-lain, mungkin BRI pakai Brimo gitu ya. Jadi yang kita bahkan nggak pernah ngerti fisik money itu, anak kecil, mungkin anak saya Hana itu nggak ngerti.
100.000 tuh dapat berapa sih, nggak paham gitu. Nah untuk itu kalau ditanya dari usia berapa, sedini mungkin. Ada satu artikel yang saya pernah baca, anak kecil yang belum sampai 15 tahun, dia sekarang investor saham yang sangat sukses. So it's mean belajar investasi, belajar tentang bagaimana kita memanage keuangan dari sedini mungkin, itu gak ada batasan usia sih Mas. Jadi begitu brojol lahir kalau bisa langsung diajarin gitu ya. Tentang bagaimana dia menghargain, bukan menghargain terus menuhankan uang, bukan. Tapi bagaimana dia bisa menghargai tadi dari value of money. Terus kemudian kalau bicara lagi tentang mungkin dari mulai usia, kalau balik itu kan berarti 17 ke atas, 17 tahun ke atas. Nah tadi Pak Wahyudi ada singgung, anak-anak sekarang ini lebih mementingkan kayak laser ekonomi ya kan. Yang penting self esteem dulu lah. Yang penting holiday dulu, bisa selfie di atas jurang yang bahaya banget gitu kan. Tapi itu mungkin itu menjadi kepuasan tersendiri. Mungkin semua yang di sini relate gitu ya. Saya juga sometimes masih seperti itu gitu ya. Nah sebaiknya ya tadi harus benar-benar mengerti bagaimana memanage ya. Yang mana tadi keinginan, yang mana kebutuhan, seperti itu. Jadi kalau ditanya mulai dari usia berapa idealnya, sedini mungkin. Ya, sekarang itu kalau mau investasi apa, kita harus tahu ilmunya dulu. Jadi kalau ditanya investasi apa paling bagus, investasi yang kita tahu ilmunya, jangan ikut-ikutan. Ya nanti orang beli saham apa yang paling bagus, ikut temen ya, nanti nggak taunya nggak bener. Tapi kalau kita sudah kolek ilmunya dulu, literasinya kita udah dapet, kalau seboncos-boncosnya pun kita tuh jadi nggak menyalahkan orang lain. Seenggaknya kita sudah paham literasinya baru kita invest. Kalau mengenai nanti investnya kemana itu sekarang udah banyak banget. Bahkan belajar di YouTube kah, platform atau apapun itu semuanya ada. Jadi kalau ditanya idealnya usia berapa, sedini mungkin, secepat mungkin, seperti itu. Apalagi untuk yang udah punya anak generasi yang baru, itu mesti diajarin ya. Sedemi sedikit ya, sesimpelnya adalah menabung seperti itu ya. Baik, saya pengen ke Bapak Wahyudi Darmawan dulu. Pak Wahyudi tadi sempat singgung tentang ada beberapa slide yang tentang financial freedom. Financial freedom ini kan adalah apa ya, bisa dibilang proyek jangka panjang untuk orang-orang yang sudah berkarir dan sudah memiliki finansial yang sudah matang seperti itu. Nah, untuk berinvestasi apakah teman-teman ini harus mencapai financial freedom terlebih dahulu sehingga beberapa uangnya itu bisa di-saving ke investasi atau ada cara lain Pak? Ya, kalau bicara mengenai financial freedom memang intinya kan financial freedom itu kata kuncinya kita mau ngeluarin duit berapapun itu kita istilahnya udah nggak mikirin gitu. Ya, kalau ya sebenarnya tergantung duit yang mau dikeluarkan berapa sih gitu, tergantung penghasilan kita kan sebenarnya. Jadi sebenarnya financial freedom itu nggak mesti ibaratnya penghasilannya sudah sangat besar sekali, itu juga sebenarnya enggak. Karena sebenarnya tadi kalau kita lihat kan cara mengatur keuangan tadi gitu loh yang penting. Artinya kalau kita bisa membagi katakan tadi 50 untuk kebutuhan atau needs, 30-nya untuk wants, yang 20-nya ini tentu bisa dipakai untuk investasi tadi gitu. Jadi katakan kalau kita ya sekarang kalau teman-teman milenial gitu, mungkin baru punya penghasilan 10 juta. Ya 10 juta gitu aja, berarti 5 jutanya itu digunakan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya gitu. Needs tadi. Kemudian 3 jutanya adalah untuk wants, ya untuk tadi self reward atau yang lain-lain di luar kebutuhan dasar. Nah berarti kan masih ada 2 juta tuh istilahnya. Nah 2 juta ini sudah bisa kita gunakan untuk investasi gitu. Investasinya apa? Kalau setiap bulan kita nyisihkan 2 juta untuk beli reksadana itu sudah lumayan. Atau kita beli saham 2 juta itu sudah lumayan. Dan itu ditabung terus itu sudah menjadi namanya instrumen investasi gitu. Tapi kalau kita jadi intinya bahwa kalau kita mau memulai investasi itu tidak perlu istilahnya menjadi kaya raya dulu gitu. Justru kita bisa menjadi kaya raya kalau kita bisa mengatur keuangan dan tadi berinvestasi dengan cara yang benar gitu. Dan tadi prinsipnya adalah
tiga tadi yang harus kita ini, legal produknya, legal yang jualannya, dan legal atau resmi perusahaannya. Karena kan sekarang ini banyak sekali kan ya tadi investasi-investasi bodong, kemudian mungkin instrumen investasi yang belum resmi gitu kan, ya kayak kripto gitu kan, mungkin di Indonesia masih belum resmi sebenarnya gitu, tapi banyak yang sudah berinvestasi di situ. Salah satunya saya dulu juga pernah gitu invest di kripto, akhirnya hilang. Ya karena waktu itu tadi yang dikatakan Mbak Endang tadi, misalnya karena lagi hype gitu ya, kemudian wah ini keren ini invest di kripto ya. Akhirnya ikut ya Pak ya. Untungnya waktu itu coba-cobanya cuma iseng aja gitu, nggak terlalu gede, jadi begitu turun harganya sampai titik terendah akhirnya ya cuma saya delete aja apps-nya, udah selesai gitu. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Wahyudi ya. Kita kembali ke Mbak Endang lagi. Mbak Endang ini kan kalau kita lihat adalah Mbak Endang ini kan adalah sosok seorang wanita ya, mewakili generasi Z juga, generasi milenial juga. Gimana sih cara kita membagi antara keinginan sama kebutuhan? Karena kan cewek tuh kalau ngelihat sesuatu, apalagi dia udah buka salah satu aplikasi belanja online, itu banyak sekali barang-barang. Misalkan dia mau mencari hijab nih, tapi yang keluar malah yang lain, tapi beli gitu loh. Bagaimana caranya untuk menahan hal tersebut antara keinginan dan kebutuhan harus balance, seperti apa? Nah, ini agak susah dijawab. Karena memang perempuan itu godaannya banyak ya Mas Ari ya. Mungkin istrinya Mas Wahyudi juga tiba-tiba di masa pandemi paket gitu ya. Tiba-tiba ada paket datang dari si merah, si orange, si hijau gitu. Saya juga sama sih, saya juga manusia biasa, kadang-kadang juga hilaf. Satu hal, jadi kadang-kadang kita ngerasa sesuatu ini lucu gitu ya. Apalagi perempuan tuh kalau udah ngeliat, ih bajunya lucu gitu, ih tasnya lucu, itu bahaya gitu ya. Jadi bisa sampai gesekan kartu kredit itu bisa sampai over limit gitu ya. Nah tapi satu hal tadi, jadi kita harus mengingat satu poin bahwa kalau kita nggak disiplin ya kita nggak akan sampai kemana-mana gitu. Dulu sama sih, tadi saya juga menceritakan bahwa investment journey saya itu juga amburadul. Dulu juga sama, pokoknya beli tas branded ya, pokoknya beli tas gitu ya, terus beli berlian gitu. Ya bukannya itu nggak bagus ya, tapi kita perempuan juga butuh untuk punya itu. Tapi at the moment kita bisa membedakan yang mana sih priority. Jadi mungkin tips dari saya mencoba menyusun skala prioritas. Jadi kalau misalnya punya pendapatan let's say 10 juta ya, ini sih teori memang gampang ya, tapi kita coba sama-sama disiplin gitu. Jadi kalau punya duit 10 juta, itu harusnya 8 juta itu disimpan, 2 jutanya spending gitu kan. Ya walaupun berat banget sih, karena kadang-kadang kita cewek apalagi ya ngerasanya itu ya udahlah nanti 2 jutanya aja yang ditabung. Pada akhirnya nggak ketabung 2 jutanya gitu, karena udah ke spending semua gitu kan. Kayaknya ini lucu ya kan, terus ini ada blazer baru gitu ya kalau cewek, terus mungkin kalau yang hijab, oh iya ini jilbabnya lucu, aku belum punya seri yang ini gitu, itu bahaya banget. Makanya jadi harus menyusun skala prioritas, misalnya punya duit 10 juta, disiplin aja, 8 jutanya di save dulu, 2 jutanya baru spending. Jadi apapun itu, ya udah pokoknya 2 juta ini cukup nggak cukup gitu kan. Kalau nggak cukup kan kalau cewek sebenarnya masih lebih gampang kan, masih bisa minta kantong sebelah gitu kan. Kalau mas gitu duit belanjanya kurang, itu kalau perempuan ya privilege-nya di sana. Tapi untuk tips yang mungkin masih single juga sama. Jadi kalau untuk yang masih single harus disiplin juga. Kadang-kadang ini saya baru ngobrol true story dengan adik saya kandung. Jadi kemarin kita lagi mencoba menasehatin gitu ya sama ibu saya, kan sudah earning, dia dokter. Coba beli rumah pertama gitu, ngapain beli rumah? Toh nanti juga punya suami, biar suami aja yang beli rumah gitu. Padahal kalau kita sudah punya sesuatu yang fix, kita harus cicil, kita jadi disiplin untuk nyimpen. Jadi ini satu tips juga, usahakan kita punya cicilan. Cicilannya tadi bisa untuk nyicil saham ya, beli reksadana, tapi itu yang sifatnya investment.
Satu hal yang kita selalu remehkan itu compounding ya. Compounding itu adalah sesuatu yang roll over, yang bergulung. Kalau kita 1 bulan rajin nabung 1 juta, 1 juta kali 12 bulan, kalau kita disiplin aja setiap tahun itu duitnya udah berapa. Tapi kalau kita nggak disiplin, uang kita akan habis terkonsumsi begitu aja dan kita nggak punya apa-apa. Jadi tipsnya dari saya adalah skala prioritas, save first and then spending, jangan kebalik, jangan spending first and then baru save. Kalau nggak begitu nanti cewek-cewek nggak kemana-mana. Ingat walaupun nanti punya suami, walaupun suaminya ada, tapi kalau kita punya saving yang aman itu kita akan lebih secure, seperti itu. Jangan sampai insecure. Luar biasa ya. Baik, jadi seperti itu teman-teman ya. Harus tahu nih mana prioritas utamanya ya. Baik, saya pengen ke Pak Wahyudi lagi. Pak Wahyudi boleh dong ceritain, Bapak kan adalah sisi dari perbankan nih. 2 tahun yang lalu kan kita mengalami COVID. Seperti apa sih bursa investasi internasional dan juga nasional yang terjadi dan apakah tahun 2023 adalah saat yang tepat untuk teman-teman yang mungkin yang belum memulai investasi untuk memulai? Silakan Pak. Wah ini pertanyaannya berat banget gitu ya. Kayak seolah-olah saya ini pengamat ekonomi gitu ya. Padahal kan sebenarnya ya tadi lucu-lucuan aja gitu ya, yang ringan-ringan gitu ya. Ya kalau dilihat apa namanya kondisi ekonomi gitu ya, kalau tahun ini dan tahun depan kan memang kayak proyeksinya memang boleh dikatakan agak muram gitu ya. Kondisi ekonomi kita di tahun 2023 itu karena memang dimulai dari pandemi terus kemudian ada perang Ukraina Rusia itu terus terang periode-periode 2 tahun terakhir itu sangat luar biasa terutama terganggunya supply chain global gitu ya. Kan di masa pandemi waktu itu ya arus barang dari negara-negara itu praktis semua banyak yang terhenti. Terus kemudian dengan adanya perang Ukraina sama Rusia juga semakin terganggu lagi gitu arus barang ini gitu. Nah padahal namanya ekonomi itu kan syarat utamanya adalah supply chain-nya harus lancar gitu ya, aliran barangnya itu harus lancar dulu gitu. Nah dengan adanya gangguan supply chain secara global tadi, di mana arus barang antar negara, antar kawasan itu sangat terganggu, akhirnya ya marketnya, supply demand-nya kan pasti bermain. Karena nggak ada supply sehingga demand-nya tinggi, harganya tinggi gitu kan. Harga-harga kan kemarin di mana-mana naik semua gitu kan. Nah begitu harga-harga naik otomatis inflasi di banyak negara itu mengalami peningkatan yang luar biasa kan. Amerika dalam sejarah inflasinya juga sampai 7%. Bahkan Turki itu inflasinya sampai berapa persen nggak ketahuan gitu ya, saking tingginya. Negara-negara Eropa juga demikian. Nah begitu inflasi tinggi di negara-negara, di kawasan, tentunya ya kawasan atau negara-negara tersebut harus mengendalikan gitu kan. Nah cara mengendalikannya kebanyakan adalah dengan menaikkan suku bunga gitu kan. Menaikkan suku bunga atau mengatur istilahnya uang beredar yang ada di negara tersebut. Nah salah satunya di Indonesia waktu itu awal-awal dengan inflasi yang tekanan inflasi yang sangat tinggi, pilihannya adalah mengatur uang beredarnya gitu dengan namanya tight money policy gitu ya, kebijakan untuk pengetatan uang beredar gitu untuk menekan harga atau menekan inflasi. Tapi terakhir ternyata Indonesia kan juga nggak kuat gitu, hanya sekedar neken inflasi dengan cara tight money policy. Akhirnya yang dilakukan adalah menaikkan suku bunga juga gitu kan. Nah kalau ini kaitannya dengan investasi tentunya ya instrumen-instrumen investasi yang ada kaitannya dengan return bunga gitu kayak deposito itu sekarang juga lumayan gitu karena bunga deposito sekarang ini cukup tinggi gitu bisa sampai 4%, 5% bahkan gitu karena memang suku bunga acuan kita juga sudah ditingkatkan. Kemudian investasi yang lain tentu ya kalau kita investasi saham harus milih saham-saham yang memang secara komoditinya mungkin tidak terganggu dengan tadi inflasi, dengan supply chain global segala macam gitu.
Ya mungkin gitu ya. Nanti kalau saya terlalu banyak ini dikira nanti saya promosi saham gitu ya. Dikira saya ekonom gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak ya. Oke, karena waktu kita juga sudah hampir habis ya. Untuk itu kita akan persilakan terlebih dahulu dari masing-masing narasumber untuk closing statement ya. Ini guna untuk teman-teman juga yang lagi nonton di live streaming juga bisa mendapatkan sesuatu dari kedua narasumber kita ya. Baik, untuk yang pertama kami persilakan closing statement terlebih dahulu untuk Mbak Endang, kami persilakan. Baik, jadi untuk incomers, untuk teman-teman Arabiers yang hari ini ada di Palembang Indah Mall, juga yang ada live streaming juga, pesan saya sebagai sesama anak muda, jadi harus sabar dan disiplin, kemudian mengerti tentang skala prioritas agar kita nanti tuanya tuh enak gitu ya. Lebih baik berenang-renang ke hulu, ya kan, bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Tunda dulu kesenangan untuk bisa benar-benar real tajir gitu ya. Jadi kan kadang-kadang tuh kita suka memaksakan diri ya, which is kita semua pernah ada di sana gitu ya, tapi ya nggak apa-apa, kita semua berproses, belajar. Dari segi investasi harus tahu ilmunya dulu sebelum mau invest apapun ya, mau invest mau itu di instrumen real, mau beli emas misalnya, mau beli properti misalnya, mau beli saham misalnya, mau beli reksadana misalnya, itu harus kuasai dulu literasinya, ilmunya seperti apa, dan belajarlah kepada orang yang memang sudah pernah sukses. Jadi di dunia ini nggak ada yang namanya pertama banget, pasti sudah pernah ada orang yang mengalami. So it's better we learn from others daripada kita yang menjadi pelaku kesalahannya, seperti itu sih. Kalau di sini sudah ada Pak Wahyudi Darmawan, ya udah kita belajar sama Pak Wahyudi ini. Kalau ngomong tentang saham, investasi, suhunya lah beliau. Jadi nggak salah hari ini kita menghadirkan ekonomnya dari Bank BRI gitu ya. Tadi saya dengerin, wah ini udah mirip Pak Gita Wirjawan ini. Mungkin itu sih Mas Ari, jadi keep spirit, sabar dan disiplin, biar kita benar-benar nanti tuanya itu tadi mau bayar apapun itu kita udah nggak usah mikir, itu benar-benar true financial freedom. Kalau kita masih mau berangkat mau ngitung bayar bisnis kelas, aduh mahal nian, itu belum sultan. Tapi kalau kita sudah kemana-mana, tidak perlu nak ngitung nak bayar berapa belaju, itu sudah real sultan. Jadi lebih baik sabar dan disiplin, biar nanti kita tuonyo itu bisa kemana-mana. Kalau tuonyo kita kerokan kan tidak lemak. Ya, itu aja dari saya. Tepuk tangan dong, luar biasa banget nih. Mainnya luar biasa statementnya ya. Baik, terakhir nih kita mau dengerin juga Bapak Wahid Darmawan closing statementnya untuk seluruh teman-teman yang sudah hadir di Palembang Indah Mall, terkhusus untuk yang nonton di live streaming. Silakan Pak. Oke, jadi kalau saya yang penting adalah investasi mulai dari sekarang gitu. Artinya sekarang apa ya, kondisi kita sekarang ini seperti apa itu kita sudah bisa mulai berinvestasi ya kan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita tidak harus menunggu untuk kaya supaya kita berinvestasi. Tapi mulailah berinvestasi itu bisa menjadikan kita kaya gitu. Dan ada satu juga yang sering kita dengar gitu kan ya. The goal is not to look rich, but the goal is to be rich gitu. Jadi ya tujuan kita itu jangan wah kelihatannya kaya gitu, tapi sebenarnya tujuan utama kita itu adalah ya kita benar-benar kaya gitu. Nah untuk bisa kaya tentunya adalah tadi dengan investasi, dan kalau mau berinvestasi memang kata kuncinya yang pertama tadi adalah disiplin gitu, dan investasi tidak selalu harus besar gitu. Tadi yang saya ceritakan kalau kita punya penghasilan 5 juta, ya 1 juta itu bisa digunakan untuk investasi, karena ya nyicil emas itu juga investasi, nyicil saham juga investasi, nyicil reksadana juga investasi gitu. Jadi intinya tadi, the goal is not to look rich but to be rich. Tepuk tangan juga dong untuk Bapak Wahyudi Darmawan ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber kita. Maka dengan berakhirnya closing statement tadi, berakhir juga talk show kedua kita yang bertemakan Start Smart Investing ya. Untuk itu kita akan ada penyerahan terlebih dahulu. Kita persilakan ya. Ya, kami mengundang Ibu Ririn untuk naik ke atas panggung tentunya untuk menyerahkan
akan ada piagam penghargaan tentunya. Ya, dan tentunya akan ada bingkisan yang akan diberikan kepada kedua narasumber kita. Kami persilakan Ibu Ririn ya. Oke, kita berfoto terlebih dahulu. Pak, kita foto dulu sebentar. Ya, inilah dia tentunya talk show di sesi kedua. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di sini. Terkhusus untuk yang live streaming di YouTube dari Tribun Sumsel. Iya, tahan sekali lagi Pak. Cuan ya Pak ya. Cuan bersama Bank BRI. Oke, baik kami persilakan. Ibu perwakilan dari Tribun Sumsel akan menyerahkan langsung ya. Kepada kedua narasumber kita. Iya. Ibu Ririn tentunya dari Tribun Sumsel. Iya. Ya, merapat lagi Ibu boleh? Iya. Kita foto terlebih dahulu. Tangannya jangan lupa Pak. Cuan. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Riri dari Tribun Sumsel. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Wahidin Dermawan selaku Pinwil Bank BRI dan juga Ibu Endang yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak Pak, sehat selalu ya. Ibu Ririn terima kasih, Mbak Endang terima kasih banyak ya. Baik, dan tentunya pengunjung Palembang Indah Mall yang hadir pada hari ini. Jangan lupa acara kita sampai dengan nanti malam ya. Untuk Anda yang ingin berkunjung ke tenan-tenan kita hari ini boleh. Silakan nikmati berbagai macam promo dan juga diskon di tenan-tenan yang hadir pada hari ini. Dan terkhususnya untuk Anda yang bertransaksi, Anda bisa mendapatkan dan berpeluang membawa pulang motor listrik yang akan kami undi di tanggal 1 Januari nanti ya. Baik, kalau gitu kita akan lanjutkan kembali acara kita pada hari ini. Tentunya seru sekali, talk show yang sangat luar biasa. Ada talk show pertama dan juga talk show kedua ya. Kita masih akan lanjut sampai dengan nanti malam dan tentunya masih dalam keseruan Prime R&B Expo Sumatera Selatan. Kita semua mengejar mimpi walau menghadapi banyak tantangan. Tapi kita tidak akan menyerah, selalu berani melewatinya dengan dukungan Brisport dalam genggaman. Kita semua punya keinginan agar buah hati bisa leluasa wujudkan tiap impiannya setinggi mungkin, bebas tanpa beban. Dan kita semua bisa meraih mimpi yang selalu dikejar. Berani untuk terus mewujudkan tiap harapan, siapapun kita, dimanapun kita berada. Kita semua selalu ingin wujudkan mimpi, dan kredit Briguna selalu ada menemani setiap langkah untuk mencapainya. Pakai sneakers pasti tampan, tapi banyak kebutuhan. Tahan KPR. Belajar bisa yuk, bisa. KPR BTN guys, cicilannya ringan guys. Banyak wacana jalan-jalan, harus tahan keinginan. Tahan KPR. Healing, gak usah pusing. KPR BTN guys, jangka waktunya panjang guys. Gengsi punya HP kentang, sampai malu dilihat orang. Tahan KPR. Cicilan naik bertahap, Gak pakai mahal, bisa Punya hunian tanpa bahan kebutuhan. KPR BTN guys. You tell me that you do, dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. Mommy, don't go, daddy's getting hot at the body shop, doing something unholy. He's
drop the attic. Give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, 'cause I'm spending on Rodeo. You can watch me back it up. Every second, every day I spend hoping we never change. Love anew, never wait or hesitate to tell me what is on your mind. Really do enjoy your company, I think you would agree. Just where you'd rather be is right here with me. Make my day in every way. No, I'll be okay when you are around. I just want to stop worrying about what could come. I really like it here in your arms, thinking this is where I belong. I had no doubt in my mind we would make it far. Now I feel a change, one time to stop waiting for an argument. Incomers pasti pengen kan punya rumah dengan fasilitas banyak banget? Citraland Palembang bisa jadi pilihan incomers nih. Punya beberapa pilihan tipe unit dan yang ini tipe IPA Logana. Tipe ini punya luas tanah 128 meter persegi dan punya 4+1 kamar tidur. Fasilitas umumnya yang dikasih ada sekolah, mall, tempat ibadah, hotel, waterpark, perkantoran, dan rumah sakit. Lokasinya juga enak banget loh, dengan 5 menit kamu bisa masuk pintu tol dan 20 menit ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Rumah ini juga punya promo spesial loh, free SHM, free biaya akad, free AC setiap kamar, dan free smart home loh. Yuk hubungin Income untuk info lebih detail.
Semen Batu Raja telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat, yang telah turut menghadirkan modal oleh pabrik di Batu Raja, Sumatera Selatan. Sebuah konsistensi yang dijaga melalui proses pengembangan dan kontrol terhadap kualitas produk yang dihasilkan untuk tetap menjadi produk kebanggaan bangsa. Semen Batu Raja telah siap mengembangkan diri menjadi perusahaan yang memproduksi building material berbasis semen. Dihasilkan melalui tata kelola produksi yang ramah lingkungan dengan teknologi modern pada pabrik Batu Raja 2. Dukungan sumber daya manusia dengan dedikasi tinggi menjadi pengokoh kekuatan Semen Batu Raja yang sebagian besar merupakan warga Sumatera Selatan. Diperkuat dengan jaringan distribusi dan pengelolaan armada untuk menjamin kelancaran pasokan semen kepada konsumen. Semen Batu Raja telah diakui oleh masyarakat luas maupun perusahaan konstruksi terkemuka dan akan tetap berkontribusi kepada negeri dengan menghasilkan produk berkualitas. Sebagai bentuk komitmen PT Semen Batu Raja Persero dalam memperkokoh pembangunan dan untuk Indonesia yang lebih baik. Semen Batu Raja, kokoh dan tahan lama. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan. Mereka menjangkau pelosok negeri, menerobos ketidakpercayaan untuk kemajuan yang berarti. Melawan segala keterbatasan, tangan mereka jadi tumpuan. Merajut karya untuk berdaya bersama. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga. Mereka yang tak henti mengasah kreativitas, bersatu melahirkan inovasi. Membuka jalan kemudahan, membangun rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan. Dalam semangat kebersamaan, mereka bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Oi penonton, woi, sini merapat. Nonton yang full 64. Semua 64 pertandingan World Cup 2022 cuma di video. Langganan sekarang di video. Wujudkan bersama IndiHome.
Serunya Netflix kan sampai ke bawah mimpi. Tapi sekarang nggak sekedar mimpi lagi. Netflix beneran ada di IndiHome. Lebih puas nontonnya, lebih stabil streamingnya, lebih praktis bayar langganannya. Ayo langganan Netflix di IndiHome sekarang. Awalnya, kupikir perubahan justru akan memperburuk keadaan. Kupikir meninggalkan cara-cara tradisional adalah sebuah ketakutan. Ternyata justru sebaliknya, ada kebaikan yang lebih besar. Ada kemudahan yang bisa mengisi hari-hari dengan lebih banyak arti. Ya, sebuah inovasi yang tak hanya memberikan kebebasan menikmati, namun juga merealisasikan mimpi. Internetan bebas, di rumah nyaman, di luar aman, dengan IndiHome Orbit. Kini bayar tagihan IndiHome semakin mudah. Demi kelancaran proses pembayaran, berikut ini langkah-langkah yang harus Anda perhatikan sebelum membayar tagihan. Pastikan Anda tahu nomor IndiHome dan nomor telepon rumah IndiHome Anda. Pastikan nama yang tertera ketika akan melakukan pembayaran sesuai dengan nama pemilik IndiHome. Pastikan Anda melakukan pembayaran melalui channel pembayaran resmi dari Telkom. Untuk melakukan pembayaran tagihan IndiHome, Anda juga dimudahkan dengan berbagai metode pilihan pembayaran. Di antaranya, My IndiHome, Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, BCA, Bukopin, Bank Syariah Mandiri, CIMB Niaga, Bank Permata, Citibank. Manfaatkan transaksi perbankan melalui layanan SMS, mobile banking, internet banking, dan kartu kredit. E-commerce melalui Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli. Merchant melalui Alfamart, Indomart. Aplikasi dompet digital melalui Link Aja, GoPay, OVO, Plaza Telkom di seluruh Indonesia, kantor pos, SMS info tagihan, klik link bayar, email info tagihan atau EBS, klik salah satu link bayar atau QR Code Tokopedia. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lengkap, silakan Anda klik link berikut ini. Lakukan pembayaran secara berkala, sesuai dengan tanggal tagihan Anda. Pelajari langkah-langkah cara pembayaran untuk mempermudah proses pembayaran tagihan Anda. Kini, Anda semakin merasakan kenyamanan menjadi pelanggan IndiHome. Kepuasan pelanggan adalah apresiasi bagi kami. 새로운 세상으로 함께 떠나보실래요? 에스파 여러분 환영합니다. 초대해주셔서 감사합니다. 기대하세요. KB 국민은행과 에스파의 만남. Selamat datang di generasi baru KB Bukopin. Halo semua. Dengan layanan sepenuh hati dan komitmen untuk selalu berinovasi, kami hadirkan solusi finansial yang lengkap. Bagaimana? Lengkap kan? Dan pilihan personalisasi yang memudahkan Anda. KB Bukopin siap membawa Anda ke next level banking. You're my star, KB Bukopin.
Kita semua mengejar mimpi walau menghadapi banyak tantangan. Tapi kita tidak akan menyerah, selalu berani melewatinya dengan dukungan Brisport dalam genggaman. Kita semua punya keinginan agar buah hati bisa leluasa wujudkan tiap impiannya setinggi mungkin, bebas tanpa beban. Dan kita semua bisa meraih mimpi yang selalu dikejar. Berani untuk terus mewujudkan tiap harapan, siapapun kita, dimanapun kita berada. Kita semua selalu ingin wujudkan mimpi, dan Kredit Briguna selalu ada menemani setiap langkah untuk mencapainya. Pakai sneakers pasti tampan, tapi banyak kebutuhan. Tahan KPR. Belanja bisa yuk, bisa. KPR BTN guys, cicilannya ringan guys. Banyak wacana jalan-jalan, harus tahan keinginan. Tahan KPR. Healing, gak usah pusing. KPR BTN guys, jangka waktunya panjang guys. Gengsi punya HP kentang, sampai malu dilihat orang. Tahan KPR. Cicilan naik bertahap, gak pakai mahal, bisa. punya Hunian tanpa tahan kebutuhan. KPR BTN guys. You tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. Mom it up now, daddy's getting hot at the body shop, doing something unholy. He sat back while she's dropping it. She be popping it, yeah, she put it down slowly. Oh, we go, he left his kids at home. We go, so he can get that. Mom it up now, daddy's getting hot at the body shop, doing something unholy. Daddy, daddy, if you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga. Daddy, you gon' need to bag it up, 'cause I'm spending on Rodeo. You can watch me back it up. Every second, every day, I spend hoping we never change. Love on you, never wait or hesitate to tell me what is on your mind. Really do enjoy your company, I think you would agree. Just where you'd rather be is right here with me. Make my day in every way. No, I'll be okay when you are around. I just want to stop worrying about what could come. I really like it here in your arms, thinking this is where I belong. I had no doubt in my mind we would make it far. Now I feel a change, one time to start waiting for an argument.
Incomers pasti pengen kan punya rumah dengan fasilitas banyak banget? Citraland Palembang bisa jadi pilihan incomers nih. Punya beberapa pilihan tipe unit dan yang ini tipe IPA Logana. Tipe ini punya luas tanah 128 meter persegi dan punya 4+1 kamar tidur. Fasilitas umum yang dikasih ada sekolah, mall, tempat ibadah, hotel, waterpark. Nah, Dil, kalau mau muka lebih cerah, pakai Scarlett Bradley Series. Ya, lu juga udah tahu, nggak lihat nih muka lu udah glowing banget. Buat teman-teman semua di rumah, jangan lupa dicoba juga ya. Tujuannya itu sekarang itu adalah refund harga mati. Mau ditawarkan apapun, kita pengennya refund. Makanya ucapan manajemen Lipo untuk meredam mungkin meninak bobokan konsumennya itu 2027 itu selesai semua. Itu mustahil. Gimana dong? Tiba-tiba panik, tiba-tiba cemas. Kita lupa, semua ini dapat menjadi milik kita. Aku ingin pindah ke Medan. Meikarta merupakan mega proyek besutan Lipo Group yang pertama kali diperkenalkan ke publik pada 4 Mei 2017 dengan nilai investasi mencapai 278 triliun rupiah. Proyek itu dikerjakan oleh PT Mahkota Semesta Utama yang merupakan anak usaha PT Lipo Cikarang Tbk. Pada November 2016, PT Lipo Cikarang Tbk melalui anak perusahaannya PT MSU merencanakan pembangunan area komersil meliputi apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel, pemukiman, dan perkantoran. Area itu berlokasi di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dengan masifnya promosi Ciamik layaknya sebuah kota paling modern, indah dengan infrastruktur lengkap yang dikemas dalam sebuah desain dan visual, membuat banyak orang tergiur membeli unit apartemen. Aku ingin pindah ke Meikarta. Atas nama Lipo Group, siapa yang ragu?